Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, kami dari mahasiswa Universitas Pakuan dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini kami ingin mewawancarai seputar pertanian yang ada di Kampung Cipitung. Sebelumnya, izin bertanya, nama Bapak siapa ya? Oh, Panano. Panano. Iya, Bapak sudah berapa lama kerja di Oh, di buruh tani ini. perusahaan? Lama sih, udah ada berapa tahun ya? 5 tahun, 6 tahun lah. Ya, cuma yang ditanam ini cuma padi, nggak yang lain. Oh, hanya padi berarti Iya. di sini ya. Mungkin Biasanya jenis padi apa yang Bapak tanam? Itu apa, pandan wangi sama ciherang. Pandan wangi dan cihera. Iya. Kira-kira untuk pandan wangi itu butuh berapa lama ya Pak untuk proses tanamnya? Kalau mulai dari awal itu pertama pembenihannya itu sampai 20 hari. Sampai 20 hari itu mulai ditanam dari pembenihannya ke petak. Itu 22 hari atau 23 hari harus selesai. Terus waktu itu sampai ke apa, nguria. Ya, nguria kan, nguria umuran seminggu itu 7 hari ya. Terus udah nguria itu baru itu namanya dioyos ya, di apa ini? dibabat itunya tuh, galengan-galengannya, pematangnya. Ya, pematangnya dibabat, dibersihin ya. Baru itu udah kelar itu selama 25 hari itu pupuk lagi. Baru dilakukan pemupukan. Iya, pemupukan lagi. Cuma waktu selama 1 bulan, 1 bulan atau 2 bulan setengah kan udah keluar buah itu, keluar buah sedikit baru berdiri semua tuh. Nah, baru ada penyemprotan. Untuk pupuk di sini yang digunakan apa? Kalau untuk pupuk yang itu yang mulai seminggu, Iya. itu urea. Oh, Urea, ya urea, TS, kalau enggak Poska. Ya, Poska itu kalau enggak itu cuma 3 macam. Urea, TS, kalau enggak Poska. Ya, itu yang seminggu sampai 2 bulan. Enggak sampai 2 bulan. Sampai 25 hari, 50 hari itu baru kasih itu apaan? Hama. Jadi bukan pupuk, insektisida. Oh iya. Ya, itu hama namanya. Itu buat hama ya, kungkang, terus lembing, itu apaan, belalang. Itu. Terus mulai dari situ baru udah perawatannya sampai 2 bulan. Habis tuh tinggal nunggu panen. Biasanya permasalahan yang dialami sama petani di sini itu apa aja Pak? Yang dialami petani di sini sih, pertama itu mesin, karena punya baru ada 1, nggak cukup kalau lagi cuma 1. Jadi lama Ya, jadi segini aja nih semua nih berapa tuh sampai sebulan. Seharusnya kalau ada 2 yaitu bisa cepat. Ya, bisa cepat. Terus kendalanya lagi beli pupuk urea itu sama TS. Yang paling susah urea. yang paling susah urea. Ya, yang merah itu urea, yang merah. Yang paling susah itu sekarang. Jadi karena punya uang juga beli, kalau nggak punya kartu tani bisa nggak dikasih sama yang toko-toko urea itu. Kalau mau beli juga harus punya kartu tani. Ya, harus punya itu. Baru dikasih, gitu juga harus terbatas. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan bebas. Beli urea di mana saja. Terus masing daerah mestinya harus daerahnya sendiri.
Mode desa Ciampea-Udik harus belinya ke kecamatan Ciampea-Udik juga. Ada tempatnya tersendiri. Iya. Kalau untuk permasalahan kayak hama atau gitu gimana Pak? Oh, hama sih ada cuma yang utama itu hama, paling tikus, tapi musiman. Nggak selalu ada berarti. Ya enggak setiap musim, enggak setiap tahun gitu ada kalau tikus. Kalau dari di sini di Jawa Barat. Kalau itu mah kungkang namanya tuh, keluar musim keluarnya mulai nemu buah, keluar buah tuh. Jadi Ya, biasanya saat buahnya keluar. musim bersemi kan tuh keluar buah baru. Ada kungkang, lembing, selalu ada, maupun banyak maupun sedikit. Pasti Ada, ya. pasti ada itu. Cuma obatnya lagi, kalau sekarang udah nggak tajam. Jadi belinya udah nggak seperti dulu, beli obat itu rekor namanya tuh. Kalau dulu disemprotin ya langsung jatuh, kalau sekarang enggak. Kalau mungkin untuk solusinya biasanya menggunakan apa ya Pak untuk Solusi dari cara permasalahan tadi pengatasan para petani untuk dari hama tersebut? sama Ya paling beli obat yang ada aja itu. Obat. Iya. Biasanya obat apa ya Pak yang digunakan? Itu rekor sama sekarang regen. yang Iya. biasa di- Iya, yang buat Digunakan. ngebasmi hama itu kungkang. Kalau tikus yang enggak, paling dibersihin ininya, pematangnya. Tuh, jadi kalau diobat-obat itu enggak. Kalau lagi enggak tiap musim adanya, jadi ada tahun atau 2 tahun baru ada, ntar hilang lagi. Kalau tikus itu, kalau kungkang mah enggak, belalang enggak, tiap musim ada. ada aja ya. Ya cuma itu kendalanya obatnya itu nggak mempan. Ya biarin banyak juga. Nah sekarang agak mendingan itu regen. Mereknya regen itu agak mendingan. Jadi dia nggak jatuh juga, kabur. Nggak mati mah. Kalau rekor dulu itu bener mati. Begitu disemprot itu jatuh, ya udah mati. Kalau dulu tuh, kalau sekarang udah enggak. Udah tidak terlalu Ya, efek Pak. ya nggak berfungsi karena kali dicampur kali dan dibanyakin airnya. Iya. Obatnya sedikit, iya gitu. Itu kan ini sekarang lagi musim hujan Pak. Iya. Penanganan hamanya itu sama nggak Pak? Musim hujan. Kalau musim hujan sih agak beda pasti beda. Bedanya mungkin hama itu makin nambah. Dari cuaca juga bisa, ya pengaruh cuaca dingin gitu juga ada. Kalau musim kemarau sih agak kurang, paling namanya itu cuma kungkang sama belalang. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan ini memang itu hamanya. Terus lagi itu kalau dipupuk nggak subur, pakai urea itu ada tuh seperti yang saya kemarin yang udah tuh. Jadi dikasih pupuk urea tuh banyak juga, tapi dia nggak subur, padinya merah terus, nggak hijau itu. Biasanya jerami di sini digunakan kembali, diolah atau hanya dibakar saja Pak untuk jerami? Kalau jerami buat pupuk, buat pupuk langsung cuma dibuat ya, ya Pak? dibuat pupuk langsung gitu. Dapat dimanfaatkan Iya, kembali ya. iya. Memang kalau seharusnya bagusnya itu jeraminya jangan diangkat. Jadi pakai tanah itu gemot, subur gitu. Kebanyakan. Di sini sudah menggunakan jerami untuk diolah kembali menjadi kompos Iya, ya, Pak? iya, gitu. Kalau diangkat sama tukang sapi memang agak jelek ke tanahnya. Ini hujan nih, yang mana? Jadi itu saja Pak Itu dari saja yang Ya. pertanyaan yang kami Boleh, ajukan. boleh, ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya, ya. Makasih ya Pak. Ya. Baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Pak Nano selaku petani yang ada di Kampung Cipicung bahwa permasalahan yang sering terjadi pada pertumbuhan padi yaitu adanya hama.
Nah, jenis hama yang sering ditemukan yaitu hama kungkang atau nama lainnya walang sengit dan hama belalang. Walang sengit atau kungkang merupakan serangga pengganggu atau hama yang sering merusak tanaman padi. Nah, hama ini memiliki bau yang khas dan sangat menyengat. Karena baunya ini, maka disebut walang sengit. Nah, walang sengit menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tangkai bunga serta bulir padi pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir, sehingga pengisian bulir padi tidak sempurna. Nah, hama walang sengit juga dianggap sebagai hama yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi, sekaligus menurunkan kualitas gabah. Nah, tanaman padi yang terserang hama ini akan menghasilkan beras yang berkualitas buruk, dan beras yang dihasilkan akan mengapur dan berubah warna. Sedangkan belalang merupakan serangga pemakan daun yang dianggap hama karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Apabila tidak segera dibasmi, belalang di area pertanaman akan mengakibatkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangga ini akan semakin parah. Jadi, kami mempunyai solusi dari permasalahan hama yang sering mengganggu pertumbuhan padi yang ada di Kampung Cipicung. Cara pengendalian walang sengit yaitu yang pertama dengan melakukan sanitasi lingkungan. Nah, sanitasi lingkungan ini dengan membersihkan areal pertanaman padi yang terbukti mampu menekan serangga hama walang sengit dan mencegah kerugian. Nah, pembersihan areal tanaman padi dari gulma dan rerumputan sebaiknya dilakukan sejak sebelum penanaman hingga masa panen. Nah, yang kedua, pengendalian walang sengit dengan cara kultur teknis. Salah satu cara pengendalian walang sengit secara kultur teknis adalah dengan menanam padi secara serempak dalam satu hamparan lahan yang luas. Selain itu, pemupukan harus dilakukan secara merata supaya tanaman padi tumbuh seragam sehingga jumlah generasi perkembangan hama ini semakin sedikit. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara pengendalian secara biologi. Nah, pengendalian biologi ini adalah pengendalian yang dilakukan dengan agens hayati, yaitu dengan memanfaatkan parasitoid dan jamur. Salah satu agens hayati yang dapat digunakan untuk menekan perkembangan walang sengit adalah jamur Biophiria bassiana dan Metarhizium sp. Nah, jamur Biophiria bassiana ini menyerang walang sengit pada stadia nimpa dan dewasa. Jamur ini menyerang kulit serangga sehingga terinfeksi membentuk lapisan putih pada serangga hama dan mengakibatkan kematian pada walang sengit. Kemudian pengendalian hama belalang. Nah, yang pertama pengendalian secara kultur teknis dengan melakukan pengolahan tanah dengan membajak lahan agar telur belalang terpapar sinar matahari dan mati. Dan yang kedua yaitu dengan pengendalian hayati. Nah, pengendalian hayati ini dengan memanfaatkan predator alami seperti tawon, semut, burung, katak, laba-laba, dan lain sebagainya yang efektif memangsa kantung telur belalang yang ada di dalam tanah. Baik, itulah tadi teman-teman hasil wawancara kami dengan petani padi yang ada di Kampung Cipicung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.